Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan berbicara tentang unsur-unsur berpikir. Yang saya akan bahas itu merupakan yang bagian yang pertama, yaitu pencerapan. Baik, kita mulai masuk kepada pembahasan. Unsur-unsur berpikir. Menurut Aristoteles, salah satu filsuf Yunani klasik, dia menyatakan bahwa atau mendefinisikan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Artinya, menurut Aristoteles, yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya adalah kegiatan berpikir. Manusia itu mikir. Nah, mikir sebagai tanda manusia itu tentu merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan. Semua orang pasti pernah mikir. Karena kalau enggak, berarti dia bukan manusia. Karena ciri dari manusia itu adalah berpikir. Sekarang, tahu enggak kalian semua ini tentang apa itu yang dimaksud dengan unsur-unsur yang membentuk kegiatan berpikir? Tahap-tahap apa saja yang dilalui ketika seseorang manusia itu berpikir? Nah, ini jawabannya. Tahap yang pertama, ketika seorang manusia itu berpikir, kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah pencerapan. Kegiatan yang berikutnya, setelah melalui proses pencerapan, yaitu kegiatan yang namanya putusan. Jadi, pertama pencerapan, putusan, kemudian yang terakhir adalah penyimpulan. Nah, dalam khazanah logika, proses berpikir ini yang terutama itu adalah yang dibahas yang penyimpulan. Nanti bagian logika itu akan membahas tentang penyimpulan. Tapi penyimpulan ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa dua proses yang sebelumnya, yaitu pencerapan dan putusan. Oleh karena itu, ketika kita ingin belajar logika seperti sekarang ini, maka kita tidak bisa melepaskan dari dua hal yang sebelumnya, yaitu pencerapan dan putusan. Itu. Nah, di video kali ini, saya akan membatasi dulu penjelasan yang pertama, yaitu tentang pencerapan. Apa itu pencerapan? Secara singkat, kalau kita melihat, pencerapan itu adalah menangkap sesuatu sebagaimana adanya. Dalam hal ini, sesuatu itu yang dimaksud adalah apapun yang menampakkan dirinya kepada kita, kita cerap lewat indera kita, hingga tergambar dalam otak kita sesuatu itu. Begitu. Kegiatan pencerapan ini, kegiatan pencerapan yang kita lakukan atau manusia lakukan, itu tampil dalam bentuk, terutama itu dalam bentuk kata. Mencerap sesuatu berarti mengubah pengalaman-pengalaman indrawi kita menjadi sebuah kata-kata, menjadi kata-kata. Apa yang kita alami kemudian kita konversikan menjadi kata. Apa itu kata? Kata itu adalah bunyi atau kesatuan bunyi yang punya arti tertentu yang mengarah kepada sesuatu yang telah kita cerap tadi melalui panca indera. Biasanya sih, bunyi yang muncul dari kata itu sering punya kedekatan dengan bunyi dari sesuatu itu. Contoh, kentut misalkan. Pengalaman indrawi sering mendengar bunyi tut-tut-tut, akhirnya dikonversi menjadi kata oleh kita menjadi kentut.
Nah, itulah yang dimaksud dengan kata. Bunyi yang punya arti tertentu yang mengarah kepada sesuatu. Itu kata. Berikutnya, kita akan melihat klasifikasi kata. Jika diamati secara lebih mendalam, kata itu bisa dipilah atau bisa dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Menjadi beberapa bagian tergantung dari banyak sudut pandangnya. Nah, yang kita lihat pertama itu dari segi isi. Kalau dilihat dari segi isi yang terkandung di dalam kata, maka kata itu terbagi menjadi dua, yaitu kategorimatis dan sinkategorimatis. Nah, ini istilahnya agak asing bagi kita. Apa ini kata kategorimatis dan kata sinkategorimatis? Kategorimatis dulu kita bahas. Sebuah kata itu bisa disebut sebagai kategorimatis kalau kata itu memiliki pengertian meskipun sendirian. Meskipun kata itu sendiri tidak bergabung dengan yang lain-lain, ia tetap punya arti. Contohnya, kata jumlo. Itu kalau walaupun dipisah dengan kata yang lain tetap punya arti. Jumlo itu apa? Poligami itu juga punya arti. Bunga itu juga punya arti. Jadi bunga, jumlo, dan poligami itu termasuk kata kategorimatis. Sementara sebaliknya ketika kata itu tidak memiliki pengertian ketika sendiri, dia hanya bisa punya pengertian ketika bersama kata-kata yang lain, maka kata itu disebut dengan sinkategorimatis. Contohnya apa? Kata ini ya kalau di sendirian dia tidak punya pengertian, dia akan sulit dipahami. Misalkan kata sambung, dan, dengan, lalu, dan semacamnya. Kata-kata itu tentu tidak punya arti, tidak bisa memberikan pengertian kalau dia sendirian, dia harus bergabung dengan kata yang lain. Kalau dia bergabung dengan kata yang lain, misalkan jumlo dan jumluan jumluwati gitu. Jumluan dan jumluwati gitu. Itu kemudian punya arti karena kata itu lalu punya arti, bisa memberikan pengertian. Tapi kalau hanya dan saja, kata itu tidak punya pengertian. Nah, dan itu termasuk kata, contoh kata dari sinkategorimatis. Begitu. Kata dalam bentuknya yang kategorimatis ini masih bisa dipilah lagi menjadi 3 bagian. Bisa diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian. Menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah kata univokal. Jenis yang berikutnya adalah kata ekuivokal. Jenis yang ketiga adalah kata analogis. Apa yang dimaksud dengan tiga bentuk kata kategorimatis ini? Mari kita bahas yang mulai dari yang pertama, yaitu univokal. Yang dimaksud dengan kata univokal itu adalah kata yang suaranya suaranya sama, tapi artinya juga sama. Antara arti dengan suara itu sama. Kata univokal ini dipakai di mana saja, artinya ya tetap sama. Misalnya, kata manusia. Mau dipakai di mana saja, artinya ya tetap sama. Manusia, yaitu manusia sebagai hewan yang berpikir. Contohnya, jumlo itu manusia. Dokter itu manusia.
emak-emak itu adalah manusia. Nah, di situ kata manusia, baik itu bergabung dengan kata jomblo, mau bergabung dengan dokter, mau bergabung dengan emak-emak, katanya ya tetap sama, mengarah kepada arti yang sama, yaitu manusia, manusia sebagai hewan yang berpikir. Yang berikutnya yaitu kata equivokal. Equivokal ini adalah sama suara, tetapi artinya tidak sama. Dipakai di satu tempat artinya begini, dipakai di tempat lain artinya menjadi berbeda, walaupun suaranya tetap sama. Contohnya apa? Contohnya adalah kata kambing hitam. Contoh penggunaan misalkan ya. Ada orang yang bilang, lihat, itu ada kambing hitam. Ada lagi orang yang bilang lagi, jangan jadikan aku sebagai kambing hitam. Nah, ini dua kata yang sama suaranya, kambing hitam. Tapi makna dari dua kata ini jauh berbeda dan tidak punya kesamaan maknanya. Yang satu betul-betul kambing yang berwarna hitam. Yang satu lagi punya arti sebagai orang yang tertuduh, bukan kambing. Jadi inilah contoh, kambing hitam ini adalah contoh dari kata kategori matis yang jenisnya equivokal. Begitu. Nah, yang terakhir analogis. Apa itu kata analogis? Kata analogis ini suaranya sama, tapi satu sisi dia punya persamaan, ada unsur persamaan, tetapi juga ada unsur perbedaan. Nah, ini bedanya dengan equivokal. Kalau equivokal tadi tidak punya unsur kesamaan, hanya suaranya saja yang sama. Kalau ini punya unsur kesamaan, tapi di sisi lain juga punya unsur perbedaan. Begitu. Apa contohnya? Contohnya bisa kata daun. Ada daun pohon, ada daun telinga, ada juga daun pintu. Nah, kata daun di sini menunjukkan pada satu ciri yang sama, yaitu lembaran. Nah, ini kesamaannya. Tetapi masing-masing daun yang saya sebutkan tadi tentu tidak sama. Antara lembaran daun pohon, antara lembaran daun telinga, antara lembaran daun pohon, daun telinga, dan pintu itu punya perbedaan. Jadi sama lembaran, tapi ketiganya itu punya perbedaan. Begitu. Contoh yang lain lagi, misalkan kata ada. Ini merupakan salah satu kata yang paling sering muncul dalam kajian filsafat, terutama metafisika ya. Kata ada ini bisa punya arti yang sama ketika digabungkan dengan kata yang lain. Tetapi juga sekaligus menunjukkan perbedaan. Misalnya, ada hewan, ada manusia, ada Tuhan. Makna kata ada di tiga kalimat tersebut itu punya kesamaan arti yang menunjukkan keberadaan masing-masing yang saya sebutkan. Tetapi antara adanya hewan, adanya manusia, adanya Tuhan itu jelas berbeda. Adanya hewan itu cuma ya ada-ada saja. Tidak ada proses permenungan. Hewan itu tidak pernah mikir kenapa dia ada. Beda dengan manusia. Adanya manusia itu melalui proses yang namanya proses berpikir. Sementara adanya Tuhan itu self-evident. Begitu. Jadi kira-kira begitu ya contoh dari kata analogis. Jadi kategori matis ini dapat dibagi menjadi tiga, ada equivokal, univokal, dan analogis. Keterangannya sudah saya jelaskan tadi.
Jenis-jenis atau klasifikasi kata itu sebenarnya masih banyak lagi. Bisa dilihat dari banyak segi. Ada jenis kata positif, kata negatif, ada jenis kata abstrak, ada jenis kata konkret, dan seterusnya. Itu masih banyak lagi yang saya rasa itu tidak perlu saya jelaskan di sini lebih lanjut supaya videonya lebih singkat, dan itu bisa kalian cari di di buku-buku logika, itu bisa dicari di situ karena mudah, saya rasa itu pemahamannya. Nah, yang penting untuk disampaikan di sini, kenapa dari tadi kita membahas tentang kata, apa sih posisi penting kata di dalam logika itu? Posisi penting kata itu di dalam logika adalah dia merupakan bagian yang terkecil dari proposisi. Dia menempati posisi sebagai subjek, sebagai predikat, dan sebagai kopula. Di dalam proposisi, kata ini merupakan bagian yang kecil. Jadi kata ini menempati posisi subjek, menempati posisi predikat, dan menempati posisi kopula. Tapi subjek dan predikat di sini maksudnya tidak sama dengan subjek dan predikat dalam tradisi bahasa. Yang dimaksud subjek di sini adalah bagian yang diberitakan atau yang disangkal. Nah, kalau di dalam tradisi bahasa ini juga mungkin bisa disebut subjek juga sama. Yang berbeda mungkin yang ini, yang kedua, yaitu predikat. Predikat itu adalah bagian yang memberitakan atau yang menyangkal sesuatu tentang subjek. Jadi ini menjelaskan subjek. Yang memberitakan, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang subjek. Nanti akan lebih jelas kalau kita melihat contohnya. Tapi sebelum saya sajikan contohnya, kita lihat dulu definisi dari kopula. Kopula itu adalah bagian yang menghubungkan subjek dengan predikat. Nah, ini bedanya dengan bahasa. Dengan tradisi bahasa. Kalau dalam tradisi bahasa ada subjek, predikat, objek. Di dalam tradisi logika, proposisi yang juga bisa dipersamakan dengan kalimat, walaupun tidak sepenuhnya sama, proposisi itu mengandung yang namanya subjek, predikat, dan kopula. Posisinya sedikit mirip dengan subjek, predikat, objek, tapi tidak sama pengertiannya. Predikat di sini tidak sama pengertiannya. Contoh, kalimat ini atau proposisi ini. Jomblo itu orang yang tak punya pacar. Kata jomblo itu dalam tradisi logika disebut sebagai subjek. Kata itu yang menghubungkan antara orang yang tak punya pacar dengan jomblo, kata itu tadi yang saya sebutkan, itu adalah kopula. Ya, kalau di dalam tradisi bahasa itu disebut predikat. Nah, sementara orang yang tak punya pacar itu disebut dengan predikat yang menjelaskan subjek jomblo tadi. Nah, dalam tradisi bahasa itu dikenal sebagai objek. Jadi, posisi penting kata dalam logika adalah menempati posisi ini. Subjek, predikat, kopula. Dan ini dia merupakan bagian terkecil dari proposisi. Kata ini merupakan bagian yang terkecil dari proposisi. Dan proposisi itu adalah bagian penting nanti untuk melakukan penyimpulan. Dan penyimpulan itu adalah bagian pekerjaan dari logika. Jadi posisi kata ini kenapa kita harus bahas? Karena dia adalah bagian penting dari proses berpikir, yaitu pencerapan, dan dia merupakan bagian terkecil dari proposisi. Apa itu proposisi? Kita akan bahas di video yang selanjutnya. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu tentang unsur-unsur berpikir dalam manusia, khususnya pencerapan. Berikutnya kita akan membahas tentang putusan dan kesimpulan.
Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang mengganjal di benak teman-teman sekalian, silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah akan segera saya jawab. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.